Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Kembali lagi pemirsa program Oase Net TV dimanapun berada, mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi kami akan melanjutkan Oase. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Oase ini adalah artian padang yang luas. Maka mudah-mudahan sabar kita seluas oase, ya, kesabaran kita seluas oase. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama adalah menjadi khalifah. Khalifah yang sesungguhnya, pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Pemimpin-pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Karena sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini bukan cuma karena kelas pemerintahan orang bisa dikatakan sebagai pemimpin. Tapi justru kita semua adalah pemimpin untuk diri kita masing-masing. Itu adalah lingkup kepemimpinan yang paling besar sebenarnya. Karena ada orang yang bisa memimpin dirinya tapi tidak bisa memimpin orang lain. Tidak masalah karena dirinya bisa diselamatkan. Tapi karena yang paling berbahaya, orang yang mau sekali memimpin orang lain, tapi justru tidak bisa memimpin dirinya. Akhirnya kepemimpinannya kepada orang lain justru semakin ambur aduk dan tidak membawa hasil yang lebih baik kepada alam semesta. Begitupun kepada sesamanya manusia. Itu yang pertama. Makanya ada ayat yang mengatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana Allah memperingatkan kepada orang-orang beriman untuk menjaga dirinya dan juga keluarganya daripada api neraka. Itulah kepemimpinan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan jiwa kepemimpinan itu selalu tertanam di dalam hati kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, bukan kita diciptakan oleh Allah karena ketidaksengajaan tanpa membawa apa-apa. Sekali lagi saya ingin sampaikan, teruslah show up dalam persoalan ibadah. Teruslah muncul dalam persoalan ibadah. Jangan karena ketersinggungan dari pihak pribadi baru kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga beberapa kali pertanyaan sering muncul. Ada orang yang ingin bersedekah, yang ingin berbagi, yang ingin memberikan kontribusi, tapi dia bertanya, apakah perlu saya show up-kan? Apakah perlu saya perlihatkan? Apakah perlu saya disebutkan nama saya? Atau saya merasa takut kalau hal-hal ini bisa menjadi ria kepada kehidupan saya. Dan juga sebaliknya ada orang yang tidak ingin sama sekali identitasnya dikeluarkan, yang tidak ingin sama sekali identitasnya dimunculkan ke permukaan karena menjaga agar tidak termasuk orang-orang yang ria. Tapi di sisi lain, orang yang berkontribusi karena memperlihatkan daripada identitas yang mereka miliki justru bisa menjadi acuan, bisa menjadi jembatan, bisa menjadi motivasi kepada orang-orang yang lebih daripada dia. Sehingga orang-orang bisa berpikir bahwa orang ini biasa-biasa saja, tapi kontribusinya luar biasa. Masa sih saya yang memiliki hal yang luar biasa juga tidak bisa berkontribusi terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir adalah persoalan bagaimana setelah kita sudah memimpin diri kita, kita sudah menyadari bahwa dalam kehidupan bukan karena ketidaksengajaan Allah menciptakan tanpa adanya tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang perlu kita pikul pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah sekali lagi persoalan ibadah horizontal dan vertikal. Jangan lupakan sekali-kali horizontalnya kepada sesama manusia. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik kepada Allah tapi mengabaikan sesamanya justru tidak akan membawa kemuliaan bagi dirinya. Sebagaimana yang terjadi dikisahkan dalam sebuah kitab. Ada seorang ulama besar yang dalam kegiatan sehari-harinya di malam-malam harinya tidak pernah alfa,
tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru karena mengabaikan sesamanya akhirnya tidak termasuk orang yang mulia. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa kehidupan kita ini bukan sekedar hidup, bukan sekedar bernapas kemudian meninggal dan pergi begitu saja. Tapi sesungguhnya ingat kewajiban-kewajiban kita, ingat apa pertanggungjawaban kita, karena pertanggungjawaban inilah yang bisa menyusahkan kita. Kalau seandainya saya bisa katakan seperti ini, bahwa perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semuanya yang menyaksikan. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakim, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir.